Hello guys, hello everyone, welcome back to my video. Nama aku Aulia. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin tentang 3 skill yang sebenarnya paling sering dipakai dan paling banyak dipakai di era zaman sekarang ya. Dan nomor 3 itu adalah skill yang sebenarnya udah kalian punya dari kecil, cuman kalian itu nggak sadar kalau kalian punya. Nah, jadi kalian tuh terlalu banyak mikir ya, kira-kira skill apa ya yang cocok dipakai buat zaman sekarang, yang kira-kira bisa bergaji besar gitu ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang tuh banyak banget youtuber-youtuber yang ngasih ya tentang skill job-job yang gimana cara mencari job yang bisa menggantikan job 9 to 5 gitu ya. Nah, itu banyak banget. Sebenarnya skill ini adalah salah satu skill yang bisa uh, level up kalian ke pekerjaan yang kalian inginkan dengan skill tersebut. Jadi karena video ini seperti biasa nggak aku cut-cut, jadi langsung kita masuk ke topiknya. Oke, jadi ada 3 skill yang sebenarnya akan aku spill di sini. Dan kalau buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini, di menit ini, terima kasih banyak karena berhubung karena video ini murni tanpa ada hiasan-hiasan, bahkan mungkin aku nggak akan ngasih masuk background lagu gitu atau segala macam, karena aku ingin fokus aja videonya berbentuk seperti ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau misalnya zaman sekarang, apalagi zaman ini Gen Z gitu ya, Gen Z itu banyak banget yang pengen banget gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman gitu dengan gaji yang besar gitu tanpa perlu keluar effort yang banyak gitu ya. Sebenarnya sih nggak cuma Gen Z ya, cuman banyak banget orang-orang lain mungkin yang usianya udah 20-an ke atas, 30-an ke atas tuh juga pengen gitu mencari pekerjaan yang layak dengan gaji yang luar biasa gitu ya. Maksudnya luar biasa dalam artian lebih besar dari pekerjaannya yang 9 to 5 atau dari jam 9 sampai 5 sore itu. Nah, sebenarnya skill yang aku kasih ini adalah skill yang umum, dan skill ini banyak banget dipakai di zaman sekarang. Karena kalau kita membahas tentang zaman sekarang itu skill adalah ekonomi terbaru di masa depan. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, skill itu belum terlalu ter-highlight. Tau gak sih kalau misalnya ter-highlight itu, kalau zaman dulu itu orang-orang masih lebih mementingkan yang namanya ijazah ya, ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu udah luar biasa banget kalau misalnya kita udah punya ijazah S1 atau S2 atau seterusnya. Tapi kalau sekarang itu skill itu lebih dipentingkan. Karena apa? Karena ijazah itu udah nggak terlalu dipakai lagi. Orang itu lebih menyadari zaman sekarang bahwa pengalaman itu lebih penting dibanding hanya sekedar selembar kertas yang berisikan nilai, tapi dia nggak punya poin-poin atau nilai lebih di dirinya gitu ya. Nah, oke, jadi skill ini sebenarnya banyak banget skill-skill yang punya high value yang bisa dipakai untuk nge-apply job-job yang ya lumayan bergaji tinggi. Cuma skill ini menurutku skill yang powerful, dan nomor 3 tadi yang aku bilang itu adalah skill yang nggak kalian sadar, kalian tuh udah mengapply ini setiap hari gitu, udah kalian aplikasikan gitu ya, udah kalian terapkan gitu ya, cuman kalian itu gak sadar kalau skill itu adalah skill yang high value skill gitu ya. Jadi langsung aja masuk nomor 1. Nomor 1 tuh skill yang paling banyak dipakai di zaman sekarang adalah skill persuasif. Oke, kenapa aku bilang persuasif? Sebenarnya skill ini adalah skill yang masuk di skill psikologi. Sebenarnya skill-skill ini aku baru sadarin setelah aku nonton youtuber-youtuber dari luar negeri ya, karena youtuber luar negeri itu kan biasanya dia ngasih informasi itu lebih dari youtuber-youtuber yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita juga nggak bisa nge-apply ilmu-ilmu mereka gitu. Justru dengan banyaknya youtuber dari luar negeri ngasih info seperti itu, kita juga bisa nih untuk menyelaraskan tentang perkembangan zaman. Nah, salah satunya adalah persuasif. Kalau misalnya kalian nggak sadar, persuasif ini contohnya, contoh kalau kalian nonton sebuah konten dari youtuber yang kalian suka gitu ya, pasti di situ banyak hal-hal yang mengajak gitu ya. Nah, jadi persuasif itu adalah dalam kata lain mengajak orang lain untuk melakukan suatu gerakan atau aksi gitu ya. Nah, namanya juga dipersuasif. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu juga ada tuh teks-teks persuasif gitu ya. Nah, persuasif itu untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu, entah mau untuk membeli barang gitu ya, membeli kursus gitu ya, atau untuk mengajak kalian melakukan sesuatu yang baik gitu ya, misalnya berdonasi dan segala macam. Nah, skill persuasif ini paling sering dipakai oleh para konten kreator ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya dipakai untuk konten kreator besar gitu ya, itu kelihatan banget kalau misalnya kalian saksikan sebuah videonya mereka gitu ya, sebuah videonya mereka tuh akan
menyisipkan hal-hal, entah mereka akan nanti belakang itu menjual kursus gitu atau apa, itu pasti ada persuasif ngajak kalian tuh diintrik untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi skill persuasif itu bagus banget jika kalian pelajari. Sebenarnya nggak hanya untuk konten kreator, bahkan untuk segala jenis bidang pekerjaan, atau mungkin kalian ingin mencari relasi, skill ini kalian wajib harus perdalam dari sekarang. Meskipun kalian usianya masih muda, ini penting banget. Oke, langsung masuk ya, kita nomor 2. Skill yang kedua menurut aku adalah skill yang biasanya ini dipakai di bidang-bidang marketing. Salah satunya adalah negosiasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, bahwa skill persuasif negosiasi ini adalah salah satu skill yang masuk di bidang psikologi sebenarnya ya. Karena kalau misalnya psikologi, ya mungkin anak psikologi pasti tahu ya tentang persuasif ya, baru negosiasi. Sebenarnya ada beberapa orang yang juga belajar di marketing tentang hal-hal tersebut, dan itu memang cukup powerful banget gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dalam bidang lain, itu biasanya jarang mendengar tentang negosiasi. Cuman di zaman sekarang negosiasi itu penting banget, karena skill ini tidak membutuhkan yang namanya ijazah gitu ya. Negosiasi, persuasif itu bisa kalian latih seiring perkembangan hari gitu ya. Maaf, perkembangan hari itu gimana ya? Maksudnya seiring waktu kalian tuh bisa menumbuhkan skill tersebut gitu ya, dengan terus berlatih. Nah, negosiasi itu penting loh kalau misalnya kalian mau cari pekerjaan gitu ya, entah kalian mau nego gaji ya, nego pekerjaan sama klien. Nah, itu biasanya dipakai banget tuh negosiasi, persuasif. Wah, itu udah combo lah kalau misalnya kalian bisa memperdalam ilmu ini. Dan ilmu ini tuh nggak perlu kalian harus S1, S2, S3 tuh nggak perlu. Kalian bisa baca buku, kalian bisa lihat sumber-sumber dari YouTube, apapun, podcast, itu bisa banyak banget. Oke. Nah, jadi itu skill nomor 2 yang menurut aku sangat penting banget, bukan penting banget, bahkan kalian harus punya sebenarnya ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian tahu skill ini, meski video ini itu ya agak buluk ya gitu, agak buluk, cuman ya ada value-nya gitu ya. Jadi aku ngasih apa yang menurutku ini memang benar-benar ada dan sebenarnya sudah diaplikasikan, cuman kalian sebagai penikmat itu nggak sadar kalau mereka sedang menerapkan yang namanya persuasif sama negosiasi. Oke ya, jadi itu. Dan terakhir ini, nah ini skill yang aku bilang tadi, skill yang sebenarnya kalian itu udah makanan sehari-hari lah gitu ya, bahkan kalian tuh udah sering ngeluh gitu, kayak ini terus gitu ya. Mungkin kalian udah capek, tapi kalian nggak sadar ternyata skill ini itu adalah salah satu skill yang powerful banget. Bahkan kalau misalnya kalian perdalam untuk keperluan tertentu gitu ya, misalnya contoh untuk nge-apply suatu job, nanti aku akan kasih beberapa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 3 skill ini. Mungkin kedepannya di video selanjutnya aku akan kasih ya, jadi sesuaikan dengan videonya juga gitu ya. Jadi 3 skill ini sebenarnya bisa kalian apply dimanapun sebagai pekerjaan, mau kalian graphic designer, mau kalian content creator ya, youtuber gitu ya, atau tiktoker, atau kalian bahkan untuk membuat sebuah penjualan gitu ya. Nah, skill yang terakhir ini adalah skill yang paling sering kalian lakukan, cuman kan tidak sadar atau mungkin diremehkan, yaitu skill menulis ya. Nah, kenapa aku bilang menulis ya? Sebenarnya kalau misalnya kalian pandang, kok menulis gitu ya, menulis itu bukanlah sesuatu hal yang buruk gitu ya. Kalau misalnya kalian di sekolah atau misalnya kalian di perguruan tinggi, biasanya dosen gitu ya atau guru itu nyuruh kalian untuk merangkum satu bab gitu ya, satu bab. Nah, itu untuk menulis. Nah, sebenarnya yang diambil hikmahnya gitu ya, atau yang diambil manfaatnya itu adalah bukan kalian memahami dari bacaan tersebut. Sebenarnya kalau misalnya kalian nulis ya sambil ngomong-ngomong juga nggak masuk di otak gitu ya, tapi skill apa yang kalian perdalam adalah skill menulis. Kenapa menulis? Karena menulis ini banyak banget manfaatnya. Tanpa kalian sadar, kalian tuh bisa mengingat kata-kata tanpa perlu kalian hafal. Itu satu. Kedua, kalian melatih otak kalian itu untuk lebih kreatif. Tahu kreatif, kalau kalian mengarang pasti kalian menulis. Nah, mungkin kalian kalau mengarang kalian langsung bercerita, tidak mungkin, pasti biasanya dikarang dulu. Dengan cara apa? Ditulis gitu ya. Nah, biasanya yang lebih powerful itu kalau misalnya kalian nulis menggunakan tangan gitu ya, tangan pakai pulpen, pakai kertas, langsung kalian tuang ke dalam sebuah kertas. Nah, kalau misalnya gadget itu berbeda ya, efeknya beda, meskipun sama cuman lebih powerful di kertas dan pakai pulpen gitu ya. Nah, jadi itu skill yang menurutku yang paling harus kalian punya, karena ya memang sekarang aku udah menerapkan yang namanya skill menulis, negosiasi, persuasif, karena
kalau misalnya nanti kalian tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang mumpuni ke depannya dengan skill ini gitu ya, dan kalian tuh sebenarnya nggak perlu lagi kayak nambah ya, kalau misalnya kalian pengen nambah kayak skill coding gitu ya, itu terserah kalian ya, skill kalian konten, terus apalagi ya, skill high value itu banyak ya, kemudian skill IT ya, IT coding and web developer gitu-gitu ya, itu tuh tinggi-tinggi ya, high value semua itu. Nah, salah satunya writing. Writing ini banyak yang underestimate, tapi ini sebenarnya banyak. Bukan berarti writing itu mentok di kalian jadi nulis novel, nulis cerpen tuh enggak ya. Tapi nulis ini bisa berakhir ke banyak job-job. Salah satunya itu seperti email marketing. Email marketing itu membutuhkan skill menulis yang luar biasa, skill menulis yang profesional, dan kalian kalau misalnya bisa ngedalamin skill menulis kalian itu nggak butuh waktu lama gitu. Mungkin kalian perlu untuk latihan cuma 90 hari, 3 bulan ya, atau misalnya butuh waktu lagi mungkin 6 bulan ya paling lama. Itu kalau misalnya kalian udah hebat banget dalam menulis, nulis aja email marketing gitu ya, kalian bisa bikin sebuah penjualan gitu ya yang menarik, yang persuasif. Nah, baru kalian bisa negosiasikan dengan para customer dari klien tersebut. Wah, itu kalian bisa lihat sendiri, mungkin rata-rata gajinya berapa itu kalian bisa lihat sendiri ya di website, karena tergantung klien, tergantung harganya, tapi lumayan luar biasa gitu ya. Nah, itu yang aku maksud, salah satunya di sini, salah satunya adalah email marketing, itu juga salah satunya dipakai dengan skill, ketiga skill ini. Nah, content creator juga sama, sebenarnya semua pekerjaan tuh sama, kalau misalnya kalian kuasain tiga skill ini, kalian udah luar biasa gitu ya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing, kira-kira bakatku apa ya, aduh aku kayaknya nggak bisa coding nih, aduh kayaknya sekarang cari kerja makin sulit gitu. Nah, kalian tuh nggak sadar potensi kalian tuh sebenarnya kalian udah punya. Menulis lah, negosiasi, persuasif, kalian kan pasti sering gitu ya menghadapi orang-orang di real life gitu, yang entah kalian secara nggak sadar nawar-nawar harga barang, baju gitu ya, makanan. Nah, itu kan secara nggak langsung kalian melatih yang namanya skill persuasif dan negosiasi. Dan kalau menulis, kalian udah sering nulis, bahkan di sekolah, kalau kalian sekolah pasti kalian tahu menulis itu udah jadi keharusan lah gitu ya. Nah, di sini tinggal kalian tentukan lagi tujuan dan arah jobs kalian mau kemana, masa depan kalian mau kemana, kalian tentukan lagi nih goalsnya mau kemana. Kalau misalnya kalian mau jadi content creator ya kalian tinggal perdalam di bagian mana. Kalau misalnya kalian mau jadi email marketing ya tentu kalian perdalam tentang hal-hal yang berbau marketing dan menulis tentang hal-hal yang berbau dengan penjualan. Kalau misalnya kalian mau nulis sales page ya itu sama, itu juga marketing. Kalau misalnya kalian mau nulis untuk blog, artikel, nah itu beda juga ya, skillnya juga sama menulis, cuman beda pendalaman ilmunya. Oke? Jadi itu aja ya, videonya cukup panjang ya, sekitar 12 menitan, 13 menitan. Tapi thank you very much kalau misalnya kalian udah nonton sampai akhir. Sorry kalau misalnya memang bentuk videonya masih berbentuk sederhana, karena memang value yang mau aku bawa dulu gitu ya. Dan nanti seiring waktu, seperti biasa kalau misalnya kalian udah nonton video yang pertama, yang sebelumnya, kan pasti tahu nanti aku baru mulai gitu ya, dan pasti akan upgrade seiring waktu, perkembangan, dan peralatan gitu ya. Oke, thank you very much, itu aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau gitu, see you on my next video ya. Thank you semuanya.